biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga makan beras. Karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki. Negara lain tidak memiliki itu. Biarkan. Bakal Capres dari PDIP Ganjar Pranowo mendorong kedaulatan pangan melalui diversifikasi atau keanekaragaman yang dimiliki masyarakat Indonesia di berbagai daerah. Hal itu disampaikannya saat pembukaan Rakernas 4 PDI Perjuangan, PDIP, yang digelar di G-Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat, 29 September 2023. Dalam kesempatan itu, Ganjar mengaku tak ingin sumber pangan masyarakat diseragamkan. Dia mendorong agar masyarakat tetap pada keanekaragaman sumber pangan mereka, mulai dari papeda yang bersumber dari sagu, tiwul dari singkong, beras, bahkan sorghum. Tadi sudah kita lihat, Ibu Ketua Umum, hasil riset-riset BRIN yang sebenarnya sudah bisa dilakukan hilirisasi untuk bisa kita lakukan terapan. Karena dari anak bangsa sudah bisa menunjukkan karya-karyanya. Tinggal kita memastikan untuk bisa menggunakan itu. Dan tentu saja hal yang penting dan dasar untuk menyejahterakan wong cilik adalah melalui pangan dan melalui makanan, tidak ada yang lain. Tentu saja nanti varian yang banyak akan menjadi dukungan karena ini yang paling pokok. Apabila kita bisa meningkatkan sektor pangan Indonesia untuk kesejahteraan rakyat, maka kita akan mampu membawa Indonesia lebih berjaya dan tadi pesannya adalah makin berdikari dan berdaulat. Tentu selaku kader PDI Perjuangan, kita selalu diingatkan bagaimana pentingnya untuk membumikan ideologi pembebasan yang dilakukan oleh Bung Karno, ideologi yang berangkat dari tekad untuk membebaskan diri dari segala bentuk penjajahan, baik dari sisi politik, ekonomi, sosial, budaya, dan Rakernas ini mencoba untuk merumuskan agar kita punya kemandirian itu. Bapak Ibu hadirin yang sangat saya hormati, Bapak Presiden, Ibu Ketua Umum, politik pangan sangatlah penting dan ia menyentuh hampir seluruh aspek kehidupan dan berimplikasi penting terhadap kesehatan. Tentu bagaimana kita mencerdaskan kehidupan bangsa mulai dari gizi yang cukup. Maka kalaulah Rakernas sebelumnya kita bicara stunting, karena politik kesehatan kita inilah yang akan memberikan investasi besar nantinya kepada anak-anak bangsa generasi masa depan. Dengan berpihak pada petani dan nelayan, maka kita akan mempercepat Indonesia yang berdikari di bidang pangan, dan sudah saatnya sawah-sawah menjadi hamparan kesejahteraan dan laut menjadi samudera kemakmuran. Dan Ibu Ketua Umum, hadirin yang saya hormati, Bapak Presiden, kita bisa melihat Rakernas keempat ini dilengkapi dengan pameran pangan, sekaligus menjadi ajang untuk menyampaikan gagasan akan masa depan Indonesia, di mana pangan perlu menjadi nafas kehidupan bangsa. Peningkatan nilai pangan Indonesia sendiri tidak bisa hanya dilakukan dengan memperbaiki satu aspek saja. Pasti tidak akan cukup. Dan dari hulu sampai hilir mesti kita yakini bisa kita kelola. Kita harus melakukan transformasi dan tentu saja akselerasi untuk meningkatkan nilai pangan yang dimiliki oleh tanah air kita. Kita bisa melihat bagaimana dengan segala semangat Pak Jokowi dan dukungan seluruh kabinet, setidaknya kita akan memiliki 61 bendungan yang memberikan sumbangsih yang sangat besar pada kemajuan pangan kita. Kita bangga pada nilai-nilai itu. Meskipun demikian kita masih harus memberikan perhatian karena ada PR, di mana berbagai persoalan yang terjadi muncul karena sekitar 650.000 hektar sawah menyusut tiap tahun dan 65% sawah irigasi menjadi tidak subur. Maka menjadi relate dari bendungan yang disiapkan, teknologi yang dimasukkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dari saudara kita petani agar bisa berproduksi lebih baik. Maka kita harus mempercepat modernisasi dan digitalisasi sistem irigasi
supaya darah pangan ini bisa mengalir kepada tanaman-tanaman yang memang dibutuhkan. Kita tegakkan apa-apa yang harus kita lakukan, seperti tadi kita mesti menjaga lahan subur kita. Biarkan sawah kita tetap menjadi sawah. Biarkan embung tetap menjadi embung yang akan memenuhi kebutuhan air. Dan biarkan laut itu hidup dan menjadi tempat ikan-ikan berenang, karena itu menjadi sumber pangan kita juga. Pemerintah sudah menghitung, kira-kira jika seluruh syarat itu bisa dipenuhi Bapak Ibu sekalian, maka di tahun depan kita bisa menghasilkan kurang lebih 12 juta ton ikan tangkap secara sustainable. Saya kira kementerian sedang melakukan itu. Artinya kita akan dapat minimal mempertahankan atau kita akan meningkatkan. Betapa di depan mata kita punya kekayaan yang luar biasa, dan di tahun-tahun berikutnya angka itu akan bisa berkembang bahkan lebih. Tinggal bagaimana kita menjaganya melalui pengawasan yang real di lapangan, melalui penegakan hukum, melalui penangkapan yang terukur, melalui modernisasi budidaya perikanan, serta perbaikan sistem apa yang ada, termasuk akses permodalan, termasuk efisiensi distribusi logistik dalam logistik manajemen. Kita stop proses illegal fishing yang merugikan negara kita sampai 356 triliun. Stop. Mesti kita tarik menjadi kepentingan kita sendiri. Dan kita terus genjot kedaulatan pangan kita melalui diversifikasi pangan yang Bu Mega tadi sampaikan. Biarkan yang makan papeda tetap makan papeda. Biarkan yang makan tiwul tetap makan tiwul. Dan yang makan beras juga makan beras. Karena sorghum pun bisa menjadi sumber pangan. Biarkan. Karena itulah sumber pangan yang sangat variatif yang kita miliki. Negara lain tidak memiliki itu. Biarkan. Halo, selamat berjumpa dengan saya Anika, pembaca berita podcastnews.id. Saksikan terus konten-konten menarik dari kami. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.